Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Baqarah ayat 228 menjelaskan tentang masa iddah bagi wanita yang dicerai. Masa iddah adalah kewajiban menahan diri selama masa tertentu sebelum seorang perempuan dapat menikah kembali atau beraktivitas sebagaimana biasa. Ketentuan berapa lama seorang perempuan menjalankan iddah berbeda-beda tergantung kondisi perceraiannya. Untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suami atau cerai mati dihukumkan untuk menjalani iddah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan bagi perempuan yang sedang hamil, maka iddahnya adalah sampai melahirkan anaknya, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Tolak ayat 4. Adapun pada surat Al-Baqarah ayat 228 ini, perempuan yang cerai hidup dan tidak dalam kondisi hamil diwajibkan untuk iddah selama 3 quru. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan perbedaan pendapat terkait makna quru yang menjadi batas pelaksanaan waktu iddah. Mazhab Hanafiyah dan sebagian Malikiyah menyebutkan makna quru sebagai masa haid, sedangkan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah menafsirkan quru sebagai masa suci setelah haid. Surah Al-Baqarah ayat 228 ini termasuk dalam ayat ahkam dan dalam tafsir dikelompokkan dalam kelompok tafsir ayat ahkam. Tafsir ayat ahkam adalah kajian tafsir Al-Quran yang secara khusus fokus pada ayat-ayat yang memuat hukum-hukum fikih Islam, seperti hukum ibadah, pernikahan, warisan, pidana, dan muamalah. Surat Al-Baqarah ayat 228 ini juga mengandung larangan untuk menyembunyikan kehamilan dan haid dengan tujuan untuk memanipulasi waktu iddah. Dalam konteks modern saat ini, ayat dan perintah iddah masih dianggap relevan. Pertama, apabila dikaitkan tentang kejelasan nasab anak yang wajib dipelihara, meskipun saat ini tes DNA bisa membantu mendeteksi kehamilan secara ilmiah. Namun, penyembunyian kehamilan masih kerap terjadi, khususnya dalam kasus perceraian yang penuh konflik atau kehamilan di luar nikah. Dalam Islam, kejelasan status nasab seorang anak menjadi sangat penting, karena bukan hanya dikaitkan dengan nasab saja, namun juga nanti terkait dengan hukum wali dan hukum warisan. Kedua, pelaksanaan iddah juga memiliki hikmah dan manfaat praktis, psikologis, medis, dan sosial yang tetap relevan hingga saat ini. Perceraian atau kematian suami bisa sangat menguras emosi, terutama bagi perempuan yang memang cenderung lebih emosional dan dominan menggunakan perasaan dibandingkan laki-laki. Adanya kewajiban iddah memberikan ruang bagi wanita untuk menenangkan diri, refleksi, dan stabilisasi mental sebelum mengambil keputusan baru dalam hidupnya, terutama bila berencana untuk menikah kembali.